Kali ini ngomongin tentang ya almarhumah Bunda Dorce ya. Entah almarhumah atau almarhum, saya bingung gitu sebenarnya. Cuman kemarin sempat santer seminggu pertama di saat baru dikebumikan atau bagian Dorce, sempat ada kabar bahwasanya almarhumah ini tidak tenang karena berebut harta warisan antara anak dan anak-anak. Sudah berjalan beberapa bulan hingga sudah genap 1 tahun. Sekarang ada juga maksudnya kayak mungkin ada cerita dari keluarganya itu, katanya memang apa ya, mungkin seperti arwah-arwah yang kebingungan menanyakan tentang kejelasan bahwa ini dirinya laki-laki atau perempuan gitu Pak. Jadi gimana sebenarnya kondisi arwah dari seorang Bunda Dorce ini? Oke, aku akan bahas mengenai arwah. Kalau aku lihat di sini arwahnya beliau pun juga belum tenang ya. Artinya karena meninggalnya beliau itu kan tidak ditakdirnya ya. Ini masih belum tenang. Artinya ada sesuatu hal yang mengganjal di sini. Ya, artinya meninggalnya tidak sesuai dengan takdirnya dan dia sedang berjuang. Aku lihat berjuang artinya untuk bisa bagaimana aku bisa menjadi aku yang seutuhnya. Ya. Yang perlu diketahui di sini adalah dalam Al-Qur'an itu kan sudah jelas ya. Manusia itu diciptakan ada 2 jenis, lelaki dan perempuan. Tidak ada jenis yang lainnya selain ini. Ya. Dan ketika kita menyalah kodrat, artinya ketika seseorang itu sudah memutuskan ya untuk menjadi, maaf ya, tidak menyinggung masalah ini ya, artinya menjadi perempuan jadi laki-laki atau laki-laki menjadi perempuan, sebaliknya itu sudah menyalahi kodrat ya. Dalam Al-Qur'an sudah jelas hukum Al-Qur'an itu bahwasanya seseorang ketika meninggal pasti akan dipertanggungjawabkan segala perbuatan kita dan juga apa yang kita lakukan dalam di dunia ini gitu kan. Nah, ketika seseorang sudah merubah takdirnya dan dia dikuburkan atau dikebumikan tidak pada yang sebenarnya, otomatis dia tidak akan bisa diterima oleh bumi ya, dan itu pasti akan terus dan dia akan mendapatkan siksa kubur di mana dia harus menjadi seperti awal dia dilahirkan, apa perempuan atau laki-laki, harus jelas ya. Itu sudah pernah dibahas oleh ustadz-ustadz yang lain ya sebelumnya dan lebih detail lagi. Nah, ketika aku lihat dari proses Bunda Dorce ya, artinya di sini sangat sayang sekali beliau ini dikebumikannya itu dengan tidak pada posisi ketika dia lahir ya. Jadi lahir dan mati itu kita harus sama, artinya harus dikembalikan kepada kodratnya dia sebagai lelaki atau perempuan ya. Banyak sekali kejadian, bukan hanya Bunda Dorce ya, ada beberapa artinya aku punya klien juga di mana pasien aku itu artinya bentukannya sama ya seperti Bunda Dorce ya, artinya berubah ya, merubah gendernya dan dia itu memiliki rasa ketakutan. Karena kenapa dia ketakutan? Ketika dia bilang, Kak, teman saya itu yang meninggal, artinya mereka ya, sesama mereka ini ya, artinya sesama bangsa mereka ya, menurut aku. Terus artinya kita sebut saja transgender ya, transgender ini meninggal. Jadi mereka biasa berdua ketika yang salah satunya meninggal itu, dan dia sering menghantui ya, kita sebut saja namanya Mbak D ya. Mbak D ini sering dihantui oleh si Miss I ya, sama Mbak I ini, dan itu sampai dia tidak bisa tidur selama setahun. Kenapa seperti itu? Karena dia didatangi dan dibilang, ayo ikut aku belum bisa tenang di sini, tolong saya, aku masih bisa belum tenang. Itu arwahnya selalu bicara seperti itu. Bahkan ini sebenarnya salah satu sinyal ya kepada Mbak D ini, bahwasanya Mbak I ini memperingatkan Mbak D supaya kamu harus kembali kepada kodratmu sebagai apa? Laki-laki. Nah, ini sampai dia tidak bisa tidur selama 1 tahun, sampai akhirnya dia berobat ke aku, sampai aku berikan pengertian dan aku menenangkan dia, sampai aku suruh dia tidur sama aku
Dimana karena dia bilang aku nggak bisa tidur, dan setelah tidur sama aku sebenarnya dia tidur, tapi memang aku melihat sampai aku nggak tidur ya, karena aku pengen lihat apa sih yang sebenarnya terjadi sama dia. Dan memang itu nyata, ternyata temannya itu selalu menghantui dia dan mengajak dia, artinya memperingati sebenarnya. Dan si Mbak D ini ketakutan akan kematiannya, dan dia tuh bingung. Aku mungkin salah satu sama ya, senasib dengan Bunda Dolce ya, artinya itunya sudah hilang ya, artinya kodratnya dia sebagai lelaki sudah hilang ya, sudah diganti, makanya dia kebingungan karena itu diperlihatkan jelas banget, dia menceritakan bahwasanya temannya itu mengajak dia untuk ayo ikut, dan aku belum tenang di sini, aku belum bisa pulang, artinya belum bisa pulang seutuhnya kepada Allah ya, artinya tidak diterima oleh bumi. Nah ini yang aku lihat dari Bunda Dolce itu sama ya, arwah dia sampai hari ini aku melihat masih dipertanyakan, artinya belum bisa diterima, artinya harus kembali dulu menjadi manusia seutuhnya ketika dia dilahirkan. Yang sering datang ke keluarga ini berarti benar arwah seorang Bunda Dolce? Betul, itu betul. Nah, mungkin kalau kita bilang posisinya adalah Bunda Dolce ini sebenarnya ada nggak sih alasan-alasan yang lain beliau itu nggak tenang, karena kan sempat juga yang tentang perihal perebutan harta gitu, ada faktor yang mempengaruhi seperti itu juga mas? Kalau aku lihat tidak ada, untuk harta itu kan cuma titipan ya. Tapi yang aku lihat sangat dominan di sini, aku lihat itu adalah itu dia tadi ya. Artinya ada kembali pada kodratnya sebagai manusia itu apa dia. Ketika dia dilahirkan dia menjadi seorang wanita atau laki-laki. Ya, itu sangat jelas, hukum Al-Quran itu sangat jelas ya. Untuk urusan harta itu aku rasa tidak ada lah ya. Kalau kita meninggal itu kita tidak akan membawa harta itu tidak akan dipertanyakan, tidak. Yang dipertanyakan adalah bagaimana keimanan kamu dan kodratnya kamu seperti apa. Apalagi wujud jasad itu harus jelas ya, wujud jasadnya harus jelas, sehingga akan nanti di akhirat nanti kan akan dipisahkan antara lelaki dan perempuan, itu akan dipisah sebelum dihisab. Nah itulah makanya di sini tuh ketika deritanya seorang transgender itu ketika nanti meninggal, ya Allah alam bisawab ya, hanya Allah yang tahu kebenarannya, bahwasanya mau tidak mau kita harus kembali lagi kepada takdir kita sebagai manusia. Kita itu dilahirkan sebagai apa, diciptakan lelaki atau perempuan ya, dan itu sudah jelas. Yang namanya Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada nabinya untuk menyampaikan pesan ya tentang aturan kehidupan dan aturan di akhirat, itu sudah jelas. Yes. Ini kan keluarga juga udah berusaha semaksimal mungkin untuk mendoakan, dengan ngasih sering didatangi. Maksudnya, tapi untuk apakah jika memang tidak dikembalikan atau mungkin dibutuhkan organnya tertinggal ya, kita bilang kayak gitu ya, dia akan terus memimpikan keluarga terus gitu? Kalau aku lihat sih iya, itu pasti ya. Mungkin jalan satu-satunya gimana ya, karena emang kalau sudah menyalahi takdir susah sih, jatuhnya adalah siksa kubur ya. Artinya kalau aku lihat itu akan terus berlangsung, dia tidak akan pernah bisa tenang walaupun sudah didoakan, karena memang yang artinya dalam Al-Quran itu semua sudah jelas, apapun itu yang kita lakukan dalam di dunia ini pasti akan dipertanggungjawabkan ketika kita meninggal ya. Makanya jangan main-main dengan yang namanya hukum ya, hukum alam. Ini salah satu hukum alam juga sebenarnya ya gitu. Jadi sudahlah, kita tuh kembali lagi pada kodrat yang mungkin boleh lah, misalnya ya kalau bagi mereka yang belum hijrah lah ya, artinya tapi boleh dilakukan mungkin saat ini, tapi ketika meninggal itu keluarga wajib mengembalikan ke fitrahnya sebagai manusia, itu lelaki atau perempuan. Ini juga mudah-mudahan menjadi edukasi ya untuk para teman-teman yang lainnya gitu kan, agar nanti tidak ada kejadian Bunda Dolce yang lainnya. Oke. Cuma kalau di satu sisi juga kita bilang berarti Bunda Dolce ini posisinya sedang dalam penuh penyesalan. Penuh dengan penyesalan. Kalau aku tadi bisa ngerasain ya ketika melakukan mediumisasi tadi tuh sebenarnya selain penuh dengan penyesalan, dia tuh sangat dibebankan ya, beban yang paling berat sebenarnya bukan dari penyesalannya, yaitu dari siksa kuburnya yang sangat luar biasa di sini aku lihat ya. Karena itu yang paling
disesalkan, bukan disesalkan, artinya yang sangat membuat dia tuh kesakitan ya, lebih kepada kesakitan sih, artinya siksa kubur itu kan lebih sakit daripada penyesalan. Oke. Nah, tapi kalau kita bilang di sini posisinya beliau ini berarti sudah setahun yang lalu meninggal. Ya. Berarti selama setahun ini katanya dia masih berdiam di makamnya atau memang di alam seberang aja, atau nyari putar makamnya gimana atau seperti apa? Ketika manusia meninggal, selain ada alam kubur, pasti kita akan di alam baka, kemudian alam barzakh. Jadi ada beberapa tingkatan yang namanya alam itu sebelum kita menuju kepada alam yang sesungguhnya, yaitu alam surga atau neraka. Jadi kalau aku lihat di sini alam baka, masih di alam baka ya. Dan di alam baka ini kan di alam kubur kita akan dipertanyakan ya, apa agamamu ya, apa siapa nabimu, seperti itu ya. Dan itu sudah sangat jelas dalam Al-Qur'an, dan di sini aku lihat dia sudah melewati itu, justru dia sudah melewati semua pertanyaan itu dan dia dikembalikan kepada kodratnya lagi ya. Dilihat di sini loh, kok ini mana nih mau dikembalikan ke alam baka, tapi mana nih dia perempuan apa laki-laki, tidak jelas wujudnya gitu loh. Makanya untuk saat ini aku lihat dia ada di tengah-tengah ya, artinya berada di dinding ya, dinding alam kubur dan alam baka nih. Jadi makanya dia tidak bisa ke alam kubur lagi, dia juga tidak bisa kembali ke alam baka. Nah ini sangat menyakitkan, justru di situ terjadi terjadi himpitan dua alam ini yang sangat tadi aku rasakan kesakitan gitu. Justru bukan penyesalan lagi, tapi kesakitan. Dia terhimpit di antara dua alam. Nah ini, makanya ini mudah-mudahan teman-teman yang lain kalau yang menyaksikan ini untuk diperhatikan ketika nanti kita akan menuju kematian, lebih baik kita hijrah lah ya, balik lagi kepada kodratnya sebagai manusia, lelaki atau perempuan, terutama keluarga juga ini harus artinya lebih dikembalikan lagi lah. Kasihan ketika nanti sudah meninggal, kalau yang muslim nanti akan terjadi hal siksa kubur, bahkan terhimpit oleh dua alam, itu sangat menyakitkan. Kalau cuman kedepannya dilihat akan ada tindakan nggak sih dari keluarga untuk mencari? Aku lihat sih nanti akan ada ya, tapi kemungkinannya sangat kecil sekali. Nah ini yang sangat menyedihkan ya, artinya nggak bisa ngomong deh kalau untuk nggak bisa komen untuk yang satu ini, karena ini kan sudah urusannya adalah urusan Tuhan ya, artinya urusan Tuhan dan juga kaki tangannya Tuhan. Aku nggak bisa melihat ke sana lagi, karena ini yang aku lihat tadi yang terakhir adalah dia di antara dua himpitan alam yang dihimpit oleh alam kubur dan alam baka. Nggak cuma dirimu ngelihat tindakan keluarga ke depannya, follow up-nya mungkin keluarga akan mengupayakan apa lagi gitu. Oke. Itu dia akan mencari organ tubuhnya Bunda Dorce ini yang artinya yang pernah dilakukan, yang misalnya operasi ya gitu. Dia akan mencari di manakah organ tubuhnya Bunda Dorce ini, dan ketika ya aku bilang tadi bahwa itu sangat tidak mungkin, kemungkinan untuk bisa menemukan utuh itu sangat kecil sekali, karena beberapa tahun kan dilakukan kan, dan itu sangat tidak mungkin. Makanya walaupun dilakukan oleh keluarga untuk mencari, walaupun misalnya ini di rumah sakit ini, dokternya ini, dan dokter ini tuh pasti akan ya entah kemana kan, karena sudah bertahun-tahun ini, bukannya sehari dua hari atau sebulan dua bulan, setahun dua tahun gitu, artinya sudah berpuluh tahun, dan itu mungkin akan sangat susah dan kemungkinannya sangat kecil sekali sih kalau aku lihat. Okay. Nah, tapi akan seperti ini terus dong hingga nanti mungkin hari akhir. Kalau dibilang kemungkinan akan seperti ini terus sih, mungkin Tuhan itu juga punya rasa ya Rahman ya Rahim ya, artinya nggak mungkin akan membebani keluarga terus ya, artinya ya itu balik lagi kepada diri kita. Mungkin ini sebagai buat Tuhan ya, artinya jika ada hal ini terjadi kepada keluarga, itu artinya teguran ya, artinya teguran kepada kita manusia ya, memberikan contoh, salah satunya adalah ini loh ya, ini adalah kisah nyata. Dan dia akan menjadikan suatu pelajaran atau sejarah dalam kehidupan manusia, agar manusia itu ketika melakukan hal yang sama dengan Bunda Dorce, ketika dia menuju kepada kematiannya,
cepatlah bertobat. Artinya balikin lagi kepada posisi dia semula ketika lahir, lelaki atau perempuan. Nah ini juga akan menjadikan pengalaman ataupun memberikan edukasi kepada mereka-mereka transgender yang lainnya. Jangan menyalahi takdir, karena nanti salah-salah itu pasti akan ditanyakan ketika kita meninggal ya oleh malaikat Israil. Pak, cuman tadi dirimu pas di organisasi lihat sosok Bunda Dorce tuh kayak apa sih? Aduh, aku nggak bisa ngomong. Yang jelas wujudnya dia tidak utuh ya. Dan aku lihat banyak cambuk-cambuk, bahkan merah ya. Muka mereka, beliau ini merah kayak apa sih? Lebam-lebam yang merah, darah-darah gitu dan penuh dengan cambuk. Dan bahkan aku lihat walaupun dia pakai baju yang jadi bajunya itu kayak putih gimana sih ya, tapi dia penuh dengan darah, lebam-lebam merah dan muka dia udah nggak berbentuk gitu. Makanya tadi agak masuknya juga agak gimana ya, kayak agak terburu-buru karena memang di belakangnya ada didampingi oleh mereka Israel. Kalau boleh tahu ini sebetulnya sedikit dalam arti cuman wujudnya ini pada saat seperti pada saat dikuburkan, pada saat dia muda gitu. Ya itu tadi nggak bisa melihat karena saking lebam-lebamnya itu, jadi mukanya itu sudah nggak kita bisa lihat utuh kayak gini, bukan kayak gini lagi, merah, jadi merah darah gitu, merah darah dan berlumuran darah gitu. Berlumuran darah dan ya kayak apa ya, kayak bisul yang gimana sih, lutut gitu loh, jadi nggak bisa terlihat lagi gitu wujudnya. Oke, terakhir Pak, mungkin ini dari apa ya kita bilang sebenarnya kalau yang dirimu lihat ini akan ya, wajib kita. ini akan sepanjang apa sih, sepanjang apa sebenarnya? Maksudnya sampai berapa? Iya, sampai berapa lama teror ini pada keluarga? Kita lihat biasanya dalam kematian sudah setahun ya. Biasanya itu kalau dari mimpi ini baru-baru ini berarti itu prosesnya berarti dari alam kubur ke menuju alam baka itu sepanjang itu ya, artinya itu pertanggungjawabannya beliau ya, berarti itu mungkin akan berlangsung selama kurang lebih 3-6 bulan. Dia akan selalu dibayangin oleh mimpi-mimpi, artinya mana organ tubuh aku ya, kurang lebih paling lama 6 bulan, paling cepat itu 1 bulan sampai 3 bulan, 1-3-6 bulan. Tergantung dari keluarga, misalnya dia selalu terus nih mendoakan itu tidak akan mengganggu. Ya, terima kasih.